Pemirsa, sampai kita di penghujung acara. Sekarang saya mau ke Pak Nasrullah sebagai pengajar hukum pidana. Ya, terima kasih Bang Karni. Saya sering berdoa agar acara Jakarta Lawyer Cup ini, Indonesian Lawyers Club ini, bisa menjadi salah satu acara yang menjadi pencerahan bagi rakyat Indonesia. Bisa menjadi rakyat Indonesia lebih cerdas dalam memahami hukum. Tapi kelihatannya Allah belum sepenuhnya mengabulkan permintaan saya. Salah satu contohnya apa yang terjadi malam ini, Bang ya. Nah, sampai-sampai ada SMS, itu orang bercanda benaran atau serius. Tapi saya nggak tahu siapa yang dimaksud itu orang. Ya, kemudian saya ingin sampaikan gini. Mengenai ancaman pembunuhan Rosa. Harus diingat bahwa ada dalam ketentuan dalam KUHP. Setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana berhak melaporkan. Tapi setiap orang yang mengetahui ada permufakatan jahat wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi permufakatan jahat wajib siapapun dia, termasuk pimpinan KPK, termasuk LPSK. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya adalah apakah ancaman pembunuhan terhadap Rosa ini suatu kenyataan atau nyata atau hanya prediksi berdasarkan asumsi-asumsi siapa pihak-pihak yang berkepentingan meniadakan Rosa. Kalau itu merupakan kenyataan, maka aparat penegak hukum, pimpinan KPK atau siapapun itu wajib melaporkan kepada polisi. Pertanyaan saya adalah apakah sudah dilaporkan? Nah, kalau itu berupa prediksi-prediksi berdasarkan asumsi-asumsi ada pihak-pihak yang berkepentingan, maka tidak layak diungkapkan kepada umum. Itu menurut pemikiran saya. Nah, kemudian hal lain saya ingin ingatkan juga tentang topik sumpah pocong dan gantung di Monas. Kedua istilah tersebut bukan istilah dan terminologi hukum, tapi itu adalah pendekatan-pendekatan sosiologis dan psikologis yang bertujuan misalnya begini, tembak saya, tembak mati kalau memang terbukti, potong tangan saya atau gantung leher saya, itu biasa diucapkan oleh orang, namun pada titik-titik tertentu pendekatan untuk pendekatan sosiologis, psikologis itu nggak berhasil kita capai, orang justru tidak percaya, tapi bisa juga pada saat tertentu orang bisa percaya. Nah, dalam konteks itu saya menganggap kedua istilah yang diungkapkan oleh kedua pihak itu hanya pendekatan sosiologis dan psikologis, bukan pendekatan hukum. Nah, kemudian hal lain saya ingin sampaikan, apakah KPK benar ingin melindungi Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum? Kalau menurut hemat saya, bisa ya, bisa tidak. Namun, kalau memang benar bahwa KPK ingin melindungi Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum seperti yang diungkapkan tadi, maka seharusnya KPK tidak membuka BBM antara Rosa dengan Nazar, Rosa dengan Enji, tapi justru KPK yang membuka itu. Nah, saya berpikir jangan terlalu suuzon kepada aparat penegak hukum. Janganlah kita para advokat ini menimbulkan stigma-stigma yang menghancurkan semua kredibilitas aparat penegak hukum. Polisi sudah nggak dipercaya, jaksa sudah nggak dipercaya, dibentuk KPK, KPK nggak dipercaya juga, bubar semua. Pengadilan hakim nggak dipercaya, pengadilan tipikor sekarang sudah juga nggak dipercaya. Nah, sekarang sebenarnya ada mekanisme kalau para pihak yang berperkara di pengadilan tidak percaya dengan hakim, merasa hakim bertindak tidak adil, atau pihak hakim merasa dirugikan, minta secara resmi hakim diganti. Kemukakan alasan-alasannya. Pertanyaannya adalah apakah pernah diminta? Nah, saya nggak tahu apakah ada. Nah, kemudian tadi saya ingin memberi maaf, Mas Irpa, ini penting sekali untuk klarifikasi kepada rakyat, karena saya takut rakyat bisa keliru menafsirkan keterangan Anda. Begini, masyarakat seluruh rakyat Indonesia pun berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melapor kalau tahu ada tindak pidana korupsi. Tetapi laporan yang dilindungi oleh hukum bahwa dia tidak bisa dituntut kalau dia menyampaikan kepada aparat penegak hukum. Tapi kalau dia menyampaikan kepada publik, dia bisa dituntut secara hukum. Maaf, contoh kasusnya abang saya ini, Bang
Egy Sujana dulu. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, rakyat harus benar dalam pemahaman ini, jangan sampai keliru bahwa laporan, maaf Bang Egy, ya. Nah, kemudian saya ingin juga mengingatkan bahwa ya Pak Indra Piliang, pemikiran-pemikiran Pak Indra Piliang tadi, Pak Iwan Piliang ya, pemikiran Pak Iwan Piliang tadi yang mengatakan bahwa sebaiknya KPK membentuk, saya menangkap kalimat itu ya, membentuk penyidik sendiri, termasuk Pak Yoris tadi yang berbicara, Pak Yani juga ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang akan berujung kepada revisi undang-undang KPK. Nah, tapi di sisi lain, ketika ada suatu pemikiran untuk kita benahi undang-undang KPK, teriaklah dari berbagai sudut bahwa ini pelemahan KPK, penghancuran KPK. Nah, ini sesuatu yang padahal secara nyata, secara hukum acara itu begitu banyak permasalahan dalam undang-undang KPK yang harus dibenahi. Jangan sampai, sekali lagi saya mengatakan, jangan sampai pembenahan undang-undang KPK itu justru melemahkan KPK, tapi harus memperkuat. Contoh penyadapan. Selama ini kan selalu diserang KPK menyadap tanpa hukum acara. Memang benar. Harus disusun dalam undang-undang. Makanya pembenahan hukum undang-undang KPK, di dalam undang-undang KPK diatur nanti bagaimana penyadapan itu dilakukan. Itu yang saya pikir bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Fajrul. Ya baik. Selamat malam. Gimana? Pak Fajrul, walaupun terlambat, saya kira menangkap Oke, baik. tadi. Mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan tidak terlalu banyak sebenarnya, mungkin Dan pendek judul saja. yang kita pilih. Oke, yang itu bisa sampaikan pertama adalah kalau misalnya pernyataan Anas Urbaningrum, saya mendapatkannya memang selain dari ucapan di televisi, juga melalui media sosial media Twitter. Di situ memang dia menuliskan kalau terbukti Rp1 Hambalang, dia bersedia ditembak mati dan digantung di Monas. Jadi ada dua memang, satu ditembak mati dan satu digantung. Nah, saya mengatakan bahwa tampak sejumlah orang melihat sikap itu adalah sikap heroik. Padahal menurut saya sama sekali tidak heroik. Yang kalau ingin digantung atau ditembak mati sebagai sikap heroik, menurut saya yang lebih heroik dari Anas Urbaningrum adalah kalau beberapa saat terakhir ini yang dilihat orang Pak Karni Ilyas adalah banyak sekali upaya ingin melihat dari mana sih sebenarnya kekayaan pribadi Bung Anas Urbaningrum ini. Itu yang pertama. Dari laporan media massa, kemudian juga pernyataan banyak pihak di pengadilan tipikor, orang ingin bertanya-tanya sebenarnya dari mana kekayaan ini. Makanya menurut saya, ini pribadi saja sebagai orang awam, kita ingin tahu sebenarnya kalau Anda Anas Urbaningrum mengakui asal muasal kekayaan Anda, dari mana itu semua, atau dalam bahasa hukum saya tidak terlalu paham yang disebut sebagai pembuktian terbalik seperti itu, walaupun sebenarnya pembuktian terbalik kan kalau di tipikor kan kalau sudah jadi terdakwa, kalau di luar kan tidak bisa. Menarik, menurut saya itu akan lebih heroik kalau dia mengakui asal muasal kekayaannya. Kemudian kedua, yang juga seringkali kita lihat adalah dari mana sih sebenarnya uang yang dipakai pada waktu Kongres Partai Demokrat di Bandung itu, yang selama ini juga kita dengar dari media massa maupun juga kita dengar lewat pengadilan tipikor. Kemudian yang ketiga, kita tuh pengen tahu apa sih sebenarnya peran Bung Anas Urbaningrum ini di dalam grup Permai itu, yang ada 31 perusahaan di sana, pernah memegang sekitar 6,2 triliun proyek. Dan pada tahun 2010 menurut laporan sebuah majalah begitu dapat keuntungan sekitar 1,4 triliun. Jadi menurut saya tindakan heroik Anas Urbaningrum itu akan terlihat kalau tadi pertama mengakui asal usul kekayaan pribadi, mengakui dari mana uang yang dipakai dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, kemudian yang ketiga apa sih sebenarnya peran dia di grup Permai. Kedua, di dalam Twitter itu juga dia mengatakan,
Kenapa kasus saya diusut, tetapi BLBI, KLBI, pengemplang pajak, yang lain-lain tidak diusut? Saya curiga, Anas ingin membuat kesetimbangan kejahatan. Kalau saya berbuat jahat, orang lain berbuat jahat, kenapa saya yang diusut? Jadi menurut saya yang paling lemah dari pembelaan Anas di dalam sosial media itu adalah ketika menyebutkan KLBI, BLBI dan yang lain-lain tidak diusut, tapi saya yang diusut. Saya bilang, Anas memakai apa yang sekarang ini dilakukan oleh partai-partai politik. Kalau partai Anda korupsi, partai saya korupsi, mari kita berdamai. Karena itu, marilah kita membuat kesetimbangan kejahatan. Seperti itu. Nah, di titik itu menurut saya kelemahannya. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan juga sebenarnya adalah saya sebenarnya anti hukuman mati. Jadi saya tidak tertarik sebenarnya. Saya ingin sekali mencegah Anas digantung di Monas atau ditembak di Monas. Karena itu saya ingin sekali mengatakan bahwa apabila Anas nanti, misalnya dalam persidangan NG terbukti atau dalam persidangan yang lain terbukti, saya akan berusaha mencegahnya. Dan saya berharap bahwa dengan jalan itu kita ingin mengatakan bahwa penegakan hukum itu lebih penting, hukuman mati itu tidak penting, kejujuran itu yang lebih utama. Jadi saya ingin pesankan kepada Anas, yang dibutuhkan orang bukan Anda digantung atau ditembak mati, tapi kejujuran Anda sebagai politisi itu yang dibutuhkan. Baik. Pemirsa pencinta Jakarta Lawyers Club, kalau ingin mendukung Jakarta Lawyers Club di Panasonic Award, ketik PGA spasi 8A. Atau mau mendukung Karni Ilyas sebagai host terpopuler, maka ketik PGA spasi 25B. Dikirim ke 6288 atau 7288 atau 9981. Sekarang saya ke Pak Benyamin. Mengenai apa Pak Anas? Mau mengenai apa? Mengenai percobaan pembunuhan atau soal digantung? Yang mana menurut Bapak yang lebih penting Bapak tanggapi? Dua-duanya. Silakan. Saya kira mengenai Anas digantung, saya kira pasti tidak akan terjadi. Tapi kami pun sebagai masyarakat, kita pun sebagai masyarakat ingin kepastian di mana posisi Anas dalam kegalauan ini. Kepastian itu tentunya bisa dijawab oleh KPK, ya. Dan tentunya saya tahu bahwa banyak orang mengatakan bahwasanya kelamatan KPK dan sebagainya. Dari kalangan KPK sendiri saya tahu bahwasanya banyak penyidik-penyidik yang dikembalikan kepada instansi induknya. Ada rotasi. Dan dalam praktek, apakah dalam praktek penyidikan, penuntutan atau pengadilan, kalau ada rotasi, itu tentunya yang menggantikan itu mulai dari zero, termasuk pimpinannya. Jadi dalam hal ini kita harus bersabar, tentunya kita mudah-mudahan acara ini bisa dilihat oleh KPK supaya KPK segera berkinerja sebagaimana kita harapkan. Itu saja. Kemudian mengenai pembunuhan. Persoalan pembunuhan kepada saksi itu sudah terjadi sejak lama, tahun 60-70. Jangan pembunuhan saksi, hakim pernah diancam untuk disantet. Itu. Saya memang paham dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nasrullah. Pengalaman kami. Memang kalau ada orang, kami menerima ancaman, apakah itu dibunuh, disantet, kita laporkan. Kita sampaikan kepada polisi, ya. Dan pada saat polisi dulu dengan fasilitas yang amat sangat terbatas, sanggup membongkar siapa yang ingin membunuh, siapa yang ingin menyantet. Saya dalam hal ini bukan tidak setuju ya mengenai LPSK. Seseorang itu bukan tidak usah dilindungi, tapi justru harus ditelusuri siapa yang mengancam. Bukan dilindungi. Tapi justru dalam hal ini aparatur pemerintah harus berkewajiban
Siapa yang mengapa dia dilunding dan mengapa harus menerima ancaman sehingga dia harus dilindungi. Bagi kami adalah